Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Ibu Ita dalam pembelajaran budaya Melayu Riau, yaitu bab 4, permainan galah panjang. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami makna dan manfaat permainan galah panjang. Yang kedua, mengetahui aturan permainan galah panjang. Yang ketiga, ayo kita belajar membaca tulisan Arab Melayu. Namun anak-anak ibu, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, tahu tidak apa itu galah? Apa yang disebut dengan galah? Galah adalah tongkat yang terbuat dari bulu yang digunakan untuk menjuluk buah-buahan seperti menjuluk buah jambu, buah mangga, buah rambutan, dan kelapa. Kemudian bulu apa pula itu? Bulu adalah bambu. Kenapa disebut permainan galah panjang? Karena tangan pemain harus melintang panjang dan lurus seperti galah. Makanya disebut galah panjang. Tapi banyak sebutan setiap daerah ya anak-anak ibu, namanya pun berbeda-beda. Di tempat lain ada yang disebut alang rintang karena permainannya ini memberikan rintangan atau halangan. Ada juga di tempat lain menyebut nama cakbur. Kenapa disebut dengan cakbur? Karena permainan ini diawali dengan kata cak dan kemudian diakhiri dengan kata bur apabila berhasil melewati rintangan. Anak-anak ibu, ada tata cara permainan galah panjang ini. Yang pertama, dia mengadakan suteng. Suteng itu apa? Sut untuk apa? Untuk menentukan siapa yang menjadi penjaga dan siapa yang menjadi penyerbu. Kemudian bersiap-siap di garis masing-masing seperti di gambar ini ya. Dia sudah menepati di mana dia masing-masing berdirinya. Kemudian mulai dengan mengatakan cak apabila tanda-tanda mau dimulai. Kemudian menangkap, apabila dia menangkap, penjaga berusaha menangkap atau menyentuh penyerbu. Jadi yang dikatakan dia menangkap itu harus disentuh dulu. Udah kena, itu udah dia udah menang ya. Kemudian dia kembali ke depan tanpa tersentuh, sudah bisa ke depan. Tanda menang dia mengatakan bur. Jadi kalau dia sudah menang, dia boleh ke depan tanpa kena sentuh. Jadi ibu rasa anak-anak ibu ini sudah paham permainan galah panjang ini, cuman beda namanya aja. Mungkin di tempat sekarang kita tinggal di sini namanya mungkin main apa itu, tidak salah ibu ya, seledoran ya, yang sering kalian main di lapangan voli itu. Sebenarnya permainan ini cenderung ada risikonya jatuh, ada cedera. Makanya gelanggang atau lapangan bermainnya dianjurkan di tempat yang ada rumput atau tanah kosong yang tidak ada batu-batu untuk menghindari kecelakaan kita terjatuh. Kalau di tempat seperti di lapang voli itu kita main, kalau jatuh kan bisa juga cedera kita. Sekarang ibu tanya kepada anak-anak ibu, apa itu gelanggang? Gelanggang adalah tempat bermain galah panjang. Jadi yang disebut gelanggang itu anak-anak ibu
tempat lapangan itu yang disebut gelanggang. Biasanya ukurannya permainan galah panjang itu sekitar 6 kali 9 meter. Dia nanti ada gambarnya ya, gambar gelanggangnya ya, atau lapangannya ya. Kemudian apa pula yang dimaksud dengan tekong? Tekong adalah ketua kelompok. Jadi yang disebut tekong itu adalah ketua kelompok. Kemudian bagaimana pula kita menentukan pemenangnya? Kalau sudah main, menentukan pemenangnya bagaimana? Menentukannya yaitu dalam permainan galah panjang dapat dilihat dari jumlah babak yang dikumpulkannya. Jadi tadi udah menang udah 1 kali. Kemudian yang kawannya tadi, penyerbu tadi mungkin pernah juga dia sudah main 1 kali. Nanti si penjaga tukar lagi, silih berganti itu, kalau tersentuh dia tukar lagi. Yang penyerbu menjadi penjaga, penjaga menjadi penyerbu. Seperti itu, bolak-balik seperti itu kalau sudah kena tersentuh temannya itu. Jadi berapa jumlah babaknya yang dikumpulkannya, yang banyak terkumpulkan itulah pemenangnya. Kalau ini permainan ini sudah sering kalian lakukan ya anak-anak ibu, cuma namanya aja yang berbeda. Kemudian persiapan bermain galah panjang inilah yang disebut gelanggang itu atau lapangan. Yang tadi ibu katakan ukurannya 6 kali 9. Kemudian setiap kotak ini terdiri dari 6 kotak. Ukurannya adalah 3 kali 3 meter. Kemudian pemainnya itu terdiri berapa orang? Terdiri 8 orang. Kemudian dibagi 2 menjadi 4 kelompok penjaga dan 4 kelompok penyerbu. Tiap kelompok menuju tekong. Tekong tadi yang dikatakan adalah ketua kelompok. Kemudian mereka menentukan siapa yang menjadi penjaga atau penyerbu dengan sut atau suteng. Anak-anak ibu, di dalam permainan ini ada manfaat dan tujuannya. Jadi kalau ada permainan-permainan kita itu bukan sekedar untuk bermain aja, itu pasti mempunyai manfaat dan tujuannya. Di dalam permainan galah panjang ini ada manfaatnya anak-anak ibu. Apa itu manfaatnya? Itu melatih kekompakan kita, melatih persatuan kita, dan melatih kebersamaan dalam keluarga, dalam kelompok, ataupun dalam kita bermasyarakat. Karena anak-anak ibu, di permainan galah panjang ini, apabila satu anggota yang gagal, maka satu kelompok juga gagal. Berarti itu merasakan semuanya itu, kalau satu yang gagal sudah tersentuh temannya, semuanya ikut gagal itu. Berarti dia kebersamaannya, kemudian kekompakannya, persatuannya, juga menjalin persaudaraan. Setelah kita ambil manfaat dan tujuan ini, kita juga melihat dari atau belajar dari tunjuk ajar Melayu. Apa tunjuk ajar dari Melayu itu? Pertama yaitu, ayo kita baca, dengarkan ibu membaca ya. Tanda senasib sepenanggungan. Bila ke laut sama basah, bila ke darat sama kering, bila mendapat sama berlaba, bila hilang sama merugi, bila berlebih beri memberi, bila kurang isi mengisi. Adat senasib sepenanggungan, dalam sempit sama berhimpit, dalam lapang sama berlenggang. Bertuah bangsa seia sekata, bertuah negeri bersatu hati. Itulah anak-anak ibu tunjuk ajar dari Melayu, yang maksudnya tadi adalah yang mana kita berlatih untuk bersatu, berlatih untuk kekompakan, berlatih dengan kebersamaan, berlatih dengan sepenanggungan, kemudian merasakan bagaimana senasib, kemudian apalagi
persatuan, banyak yang lainnya. Jadi bisa kita ambil dari permainan galah panjang ini. Lanjut kita anak-anak ibu. Di sini ibu akan mengajari membaca tulisan Arab Melayu atau cara menulis kata dasar berbunyi U. A adalah bunyi kata pertama diberi illah, huruf waw-nya itu diberi hillah. Huruf illah itu ada 3 cuman anak-anak ibu. Huruf alif atau disebut di Arab Melayu ini huruf H, kemudian huruf waw, huruf ya. Kemudian ini ada bacanya bulan. Bulan. Yang diberi kata ilah adalah diberi di kata pertama ini. Ini ada ba sama waw, kemudian ada lam, ada nun. Jadi yang diberi huruf waw ini aja yang huruf ilahnya. Huruf kata keduanya tidak diberi ilah. Ayo anak-anak kita baca bersama-sama. Yang pertama, bulan. Bu lam nun bulan. Kalau disebut di Arab Melayu N ini ya nak ya. Kemudian tukar. Pulang. Yang ada waw ini udah ada huruf ilah ya. Rujak. Bukan. Bugar. Subang. Susah. Jubah. Sulam. Jurang. Curang. Sukar. Musang. Mulas. Mudah. Curam. Lumat. Lunas. Lunak. Usah. Ulam. Ular. Udang. Ini dikasih huruf H di awalnya tapi tidak dibaca, langsung aja ini huruf ilah ya, dikasih huruf ilah bacanya ulam. Tidak dibaca aulam, bukan begitu ya. Ini ular. Jadi ini udang. Paham anak-anak ibu? Coba diulang-ulangi lagi ya nak. Kemudian kita membaca kata dan kalimat. Ini sudah berbentuk kalimat ya. Seperti ini. Tempurung kelapa. Banyak gunanya. Pada zaman dahulu anak-anak bermain dengan tempurung kelapa. Biasanya jadi alat musik atau alas kaki. Tempurung juga dibuat jadi cupak. Cupak adalah alat sukat padi. Namun pada masa kini tempurung kelapa hanya dibuat jadi arang untuk bakar sate, bakar ikan, atau bakar ayam. Paham anak-anak ibu? Pelan-pelan membacanya nak. Jadi kita belajar Arab Melayu ini sudah ada dasarnya di kelas 1, di kelas 2. Jadi di kelas 3 ini kita udah berbentuk cerita, kalimat yang panjang, menceritakan kebudayaan-kebudayaan daerah lain, itu berbentuk tulisan Arab Melayu. Baiklah anak-anak ibu, sampai di sini pembahasan materi di malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.